Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat situs sejarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, proses panjang dan menakutkan pun dimulai. Mulai dari kebangkitan dari kubur, pengumpulan di padang mahsyar, hingga proses hisab yang mencakup pembagian catatan amal, timbangan amal, dan pembacaan amal. Proses-proses ini akan menentukan nasib akhir setiap jiwa, surga atau neraka. Setelah segala hisab dilakukan, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan neraka jahanam. Di atas neraka jahanam, sebuah jembatan yang sangat halus dan tajam yang disebut sirot akan dibentangkan. Semua orang tanpa terkecuali harus melewati jembatan ini. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa umat beliau akan menjadi yang pertama melewati jembatan ini. Ada yang melewati dengan kecepatan kilat, angin, atau burung, tergantung amal saleh mereka. Namun bagi yang kurang amalnya, mereka akan merangkak-rangkak. Bahkan ada yang terjerumus ke dalam neraka jahanam. Sirot ini begitu licin dan tajam, lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Besi-besi pengait juga siap menyambar siapa saja yang kurang amalannya. Sehingga mustahil bagi manusia melewati jembatan ini tanpa bantuan kuasa Allah SWT. Di ujung jembatan sirot ada tempat yang disebut Qontoroh. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa setelah orang-orang yang beriman berhasil melewati jembatan sirot, mereka akan tertahan di Qontoroh. Mengapa mereka tertahan di sana? Karena di Qontoroh ditegakkan kisos di antara mereka akibat kezaliman yang terjadi selama mereka di dunia. Kisos adalah proses keadilan di mana setiap tindakan zalim harus dibalas. Kisos ini penting agar ketika mereka masuk surga, tidak ada lagi perasaan dendam atau benci di hati mereka. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran bahwa ketika mereka masuk surga, hati mereka bersih dari segala dendam. Setelah orang-orang beriman berhasil melewati sirot, mereka akan sampai di sebuah tempat yang disebut Qontoroh. Qontoroh terletak setelah sirot, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam dan sebelum surga. Qontoroh adalah tempat terakhir yang akan dilalui oleh manusia sebelum mereka masuk ke dalam surga. Tempat ini merupakan jembatan yang menghubungkan mereka ke surga. Pada hari kiamat, manusia akan melewati berbagai tempat seperti padang mahsyar, mizan, dan sirot. Tempat-tempat ini sering disebut oleh para ulama sebagai mawaqif yaumil qiyamah, tempat-tempat di hari kiamat, dan Qontoroh adalah yang terakhir di antaranya. Para ulama berbeda pendapat mengenai Qontoroh ini. Apakah ia merupakan kelanjutan dari jembatan sirot atau sebuah jembatan yang terpisah? Yang pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa Qontoroh adalah kelanjutan atau ujung dari jembatan sirot. Yang kedua, sebagian ulama lainnya menyatakan bahwa Qontoroh adalah jembatan tersendiri. Pendapat kedua ini lebih kuat insya Allah. Qontoroh adalah jembatan yang terpisah dari sirot. Dari segi letak, kedua jembatan ini berbeda. Sirot berada di atas neraka, sementara Qontoroh terletak antara neraka dan surga. Nabi SAW bersabda, setelah orang-orang beriman berhasil selamat dari neraka, mereka akan ditahan di Qontoroh, yang terletak antara surga dan neraka. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita mengatakan bahwa Qontoroh adalah kelanjutan dari jembatan sirot, maka tidak bisa dikatakan bahwa Qontoroh berada di antara neraka dan surga, karena sirot terletak di atas neraka. Kelanjutannya juga akan berada di atas neraka, namun letak Qontoroh menurut hadis adalah di antara surga dan neraka, yaitu antara sirot yang terbentang di atas neraka dan surga. Sehingga kesimpulan bahwa Qontoroh adalah kelanjutan dari sirot kurang tepat dan bertentangan dengan hadis tersebut. Imam Al-Aini rahimahullah dalam Umdatul Qori menegaskan, hadis yang menjelaskan tentang keberadaan Qontoroh dengan jelas menegaskan bahwa Qontoroh terletak di antara surga dan neraka. Sementara ada ulama yang mengatakan bahwa Qontoroh adalah ujung dari sirot. Sabda Nabi yang menyatakan
Kontoroh di antara surga dan neraka, menunjukkan bahwa kontoroh adalah jembatan tersendiri, tidak tersambung dengan sirot. Makna ini sangat tegas dalam hadis. Dengan demikian, kontoroh adalah jembatan terakhir yang harus dilalui orang-orang beriman sebelum memasuki surga. Terletak di antara surga dan neraka, dan bukan merupakan kelanjutan dari jembatan sirot. Proses kisos di kontoroh ini hanya berlaku bagi orang-orang beriman. Sebelum melewati jembatan sirot, proses kisos juga terjadi bagi binatang dan orang-orang kafir. Namun di kontoroh, kisos hanya berlaku bagi orang-orang beriman. Proses ini penting agar mereka masuk surga dengan hati yang bersih dan lapang, tanpa perasaan dendam atau benci. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa orang yang bangkrut di hari kiamat adalah orang yang datang menghadap Allah SWT dengan pahala sholat, puasa, dan zakat, namun juga membawa kezaliman terhadap orang lain. Pahala mereka akan diberikan kepada orang yang mereka zalimi sebagai kompensasi, dan jika pahala habis, dosa orang yang dizalimi akan ditransfer kepada orang yang menzalimi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga lisan, perbuatan, dan hati kita dari menzalimi orang lain. Karena di kontoroh, jarak antara seseorang dengan surga sangat dekat. Namun banyak yang terjatuh kembali ke neraka karena menanggung dosa orang lain. Marilah kita meminta maaf dan menghalalkan segala kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain di dunia ini, agar kita tidak termasuk orang yang bangkrut di akhirat nanti. Suasana di kontoroh. Di kontoroh suasana penuh ketegangan dan kekhawatiran. Setiap orang yang tiba di sana berada dalam kondisi cemas dan khawatir, menunggu giliran mereka untuk menghadapi proses kisos. Di sini, tidak ada tempat untuk bersembunyi atau melarikan diri. Setiap tindakan zalim, baik besar maupun kecil, akan diungkap dan dituntut balasannya. Orang-orang yang tertahan di kontoroh melihat dengan jelas jarak mereka yang sangat dekat dengan pintu surga. Namun mereka juga menyadari bahwa meskipun surga sudah di depan mata, mereka masih harus melalui proses yang menentukan nasib akhir mereka. Perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan menyelimuti hati mereka. Betapa tidak, satu langkah kecil saja yang salah bisa membuat mereka kehilangan kesempatan untuk masuk surga dan justru jatuh ke dalam neraka. Di kontoroh, setiap orang yang pernah dizalimi di dunia akan datang menuntut hak mereka. Bayangkan jika seseorang yang selama hidupnya berusaha mengumpulkan pahala dengan sholat, puasa, zakat, dan berbagai amal saleh lainnya. Namun di kontoroh, orang-orang yang pernah dizalimi oleh orang ini datang satu persatu menuntut balasan atas kezaliman yang mereka alami. Pertemuan ini tidak mudah. Setiap orang yang dizalimi akan menuntut hak mereka. Dan pahala dari orang yang menzalimi mereka akan diberikan sebagai kompensasi. Betapa beratnya melihat pahala sholat, puasa, dan zakat yang dikumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun hilang begitu saja, berpindah tangan kepada orang lain. Proses ini terus berlanjut hingga seluruh kezaliman terus terbayar lunas. Jika pahala orang yang menzalimi habis sebelum semua tuntutan terpenuhi, maka dosa orang yang dizalimi akan dipindahkan kepada mereka. Kondisi di kontoroh mengajarkan kita betapa pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia selama di dunia. Memohon maaf atas kesalahan dan kezaliman yang pernah kita lakukan adalah tindakan yang sangat bijaksana. Begitu pula memaafkan orang lain yang pernah menzalimi kita akan meringankan beban di hari kiamat nanti. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam Syarah Aqidah Thahawiyah bahwa kisos pembalasan kezaliman di kontoroh berbeda dengan kisos pertama di padang mahsyar. Beliau berkata, kisos atau pembalasan kezaliman di kontoroh tidak seperti kisos pertama di padang mahsyar. Kisos di kontoroh ini lebih khusus, yang bertujuan untuk mengikis kedengkian, dendam, dan kebencian dalam hati mereka. Sedangkan persidangan di kontoroh berfungsi sebagai penjernihan atau penfilteran. Hal ini karena penyakit dalam hati tidak hilang hanya dengan kisos saja.
Syarah Akidah Wasithiyah. Dengan demikian, Qisas di Qantoroh berfungsi untuk membersihkan hati dari perasaan negatif seperti kedengkian, dendam, dan kebencian. Ini adalah tahap penjernihan terakhir sebelum orang-orang beriman memasuki surga. Proses ini memastikan bahwa mereka memasuki surga dengan hati yang bersih dan bebas dari segala bentuk kebencian atau dendam. Qantoroh adalah tempat penjernihan terakhir yang dirancang untuk menghapus sisa-sisa keburukan dalam hati manusia. Kezaliman-kezaliman kecil yang ditebus di sini tidak akan membawa mereka kembali ke neraka, tetapi justru membantu mereka untuk masuk ke surga dengan hati yang murni dan bersih. Sehingga para penghuni surga akan hidup dalam kedamaian dan harmoni tanpa adanya rasa dendam atau kebencian di antara mereka. Qantoroh adalah tempat yang sangat menakutkan di ujung jembatan Sirat, di mana proses Qisas ditegakkan bagi orang-orang beriman. Di sana, setiap tindakan zalim akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga lisan, perbuatan, dan hati kita dari menzalimi orang lain. Marilah kita selalu introspeksi diri, memohon maaf kepada orang yang pernah kita zalimi, dan berusaha menjaga hati kita agar selalu bersih dari perasaan dendam dan benci. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari kezaliman di Qantoroh dan mengizinkan kita masuk ke dalam surganya tanpa ada lagi hisab dan Qisas. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.